ketemu lagi dengan Hakikat Geografi bagian yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang konsep geografi. Ada 10 konsep. Konsep yang pertama itu adalah konsep lokasi. Kalau dikatakan dengan konsep lokasi artinya adalah membahas tentang letak suatu wilayah, baik itu letak astronomis ataupun dia letak geografisnya atau letak relatifnya. Makanya kalau dalam geografi, lokasi itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama dia adalah lokasi absolut dan lokasi relatif. Kalau dikatakan lokasi absolut itu adalah sesuatu yang pasti, yang mutlak. Berikut akan saya contohkan Indonesia. Lokasi absolutnya adalah letak astronomis Indonesia. Sedangkan lokasi relatifnya itu dari sudut pandang. Misalnya Indonesia itu dekat dengan Malaysia atau dekat dengan Singapura atau dekat dengan Australia. Konsep yang kedua itu adalah konsep jarak. Kalau dikatakan jarak ini bicara tentang suatu ukuran yang digunakan oleh seseorang untuk mencapai suatu wilayah. Jarak juga dibagi menjadi 2. Ada yang namanya jarak absolut. Kalau jarak absolut berarti menggunakan satuan kilometer, meter. Sedangkan jarak relatif bisa dikatakan dekat, jauh, bisa dicapai setengah jam, bisa dicapai 1 jam. Itu namanya adalah jarak relatif. Konsep yang ketiga ini adalah konsep keterjangkauan atau konsep aksesibilitas. Aksesibilitas ini bicara tentang mudah tidaknya suatu tempat itu dijangkau. Aksesibilitas tidak jauh-jauh dari yang namanya moda transportasi. Bagaimana kamu mencapai suatu wilayah tersebut, apakah dengan jalan kaki, dengan menggunakan mobil, kereta api, atau pesawat terbang. Nah, kita akan lanjut ke konsep yang keempat, yaitu konsep pola. Pola mengartikan tentang bentuk dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Misalnya saja pola permukiman, pola aliran sungai. Jadi bentuk serta persebaran aktivitas baik alami maupun sosial yang terjadi di muka bumi kita ini namanya adalah konsep pola. Kita akan lanjut konsep yang kelima. Konsep yang kelima itu adalah konsep geomorfologi. Kamu perhatikan gambar yang ada di sini. Bentuk muka bumi yang tergambar di sini tidak rata. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berupa cekungan. Nah, di dalam geografi ini dibahas di dalam konsep geomorfologi, yaitu membahas tentang bentuk permukaan bumi yang ada pada suatu wilayah. Kita akan lanjut kepada konsep yang keenam, yaitu konsep aglomerasi. Apa yang dimaksud dengan konsep aglomerasi? Aglomerasi di sini adalah membahas mengenai pemusatan atau pengelompokan dari suatu fenomena maupun suatu aktivitas. Biasanya dia dipusatkan karena wilayah tersebut memiliki ciri khusus tersendiri. Misalnya saja aglomerasi industri, berarti keunggulan dari wilayah tersebut dia berada di tengah-tengah. Kita akan lanjut ke konsep yang ketujuh. Konsep yang ketujuh di sini bicara tentang nilai guna. Nilai guna itu dalam geografi dibahas dalam konsep potensi suatu wilayah. Potensi suatu wilayah misalnya kaya akan barang tambang, kaya akan perikanan, kaya akan sayur mayur, dan sebagainya. Kita akan lanjut ke konsep yang ke-8. Apa sih konsep yang ke-8 dalam konsep geografi? Yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Dikatakan interaksi itu merupakan hubungan timbal balik. Jadi konsep interaksi dan interdependensi ini menyoroti bagaimana suatu wilayah atau aktivitas itu saling bergantung dengan wilayah atau aktivitas lainnya. Kita bisa ambil salah satu contohnya adalah antara pedesaan dengan perkotaan, di mana pedesaan itu menjadi daerah yang memasok bahan mentah, memasok bahan makanan ke perkotaan. Sedangkan perkotaan itu menghasilkan barang-barang pabrik yang dijual ke desa-desa. Jadi antara desa dengan kota itu memiliki hubungan timbal balik atau memiliki yang namanya interaksi dan interdependensi. Kita akan lanjut ke konsep yang ke-9. Konsep yang ke-9 di sini adalah tentang diferensiasi areal. Kamu boleh lihat di sini ada satu pantai dan ada satu perkebunan sayur.
Diferensiasi areal itu membahas tentang perbedaan antara dua wilayah, perbedaan potensi, tentu berbeda antara pantai dengan pegunungan. Pantai kaya akan ikan, sementara pegunungan kaya akan sayur mayur. Dan konsep yang terakhir itu adalah konsep keterkaitan antar ruang. Keterkaitan antar ruang ini membahas tentang bahwa suatu aktivitas atau suatu fenomena biasanya itu memiliki hubungan dengan fenomena lainnya. Salah satu contohnya adalah banjir. Kenapa bisa banjir? Karena wilayah hulu itu rusak, ekosistemnya rusak, hutannya rusak. Maka di hilir itu akan mengalami yang namanya kebanjiran karena menampung air dari hulu. Jadi ini namanya adalah konsep keterkaitan ruang. Cukup sekian materi kita tentang yang namanya konsep geografi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya di hakikat geografi bagian yang ketiga.